Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Tema kultum siang hari ini terjebak macet. Pernah merasakan jemaah? Pas lagi di jalan, kemudian ternyata macet. Entah itu pas lagi mau berangkat kerja, waktunya mepet, atau mungkin pas lagi dari pulang kerja. Dan macetnya ada yang mungkin 1 jam, 2 jam, ya, atau mungkin paling lama 6 jam. Kira-kira keadaan kita ketika terjebak macet gimana jemaah? Hawanya malas, bosen, panas, apalagi naiknya mobil yang AC-nya kurang, ya kurang bagus, ya. Kemudian hawanya juga suntuk. Ya. Nah, ketika kita tahu jalan yang di situ sering kali terjebak macet, tentunya kita akan berusaha menghindari jalan yang sering macet. Ya. Dengan apa ya? Macam-macam. Ya, bisa mungkin sebelum berangkat dilihat Google Maps dulu, oh ini aman nih jalannya, lagi nggak macet. Atau mungkin mengatur jamnya berangkatnya lebih awal. Atau juga mungkin dengan cari jalan pintas yang lain. Ya. Karena terkadang kemacetan itu macam-macam juga sebabnya. Mungkin karena lampu merah, mungkin karena ada kecelakaan, atau mungkin lagi banjir. Ya. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ternyata kemacetan itu bukan hanya terjadi di dunia jemaah. Dan ada kemacetan yang lebih berat dari ketika kita terjebak macet di dunia. Kapan itu? Terjebak macet di akhirat jemaah. Yaitu ketika manusia setelah Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dari alam kuburnya. Ya. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan di dalam hadisnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti kaki manusia tidak bergeser. Dalam keadaan kaku, tidak bisa geser manusia hatta yus'ala an arba'i khisalin, sampai ditanya tentang 4 hal.
Ini yang membuat macet kita di hari kiamat, jemaah. Kapan terjebak macet di hari kiamat nanti? Ketika manusia dikumpulkan di mahsyar. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan gurla. Di hari manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, kemudian dikumpulkan semuanya di mahsyar. Dalam keadaan khufatan uratan gurla. Dalam keadaan tidak memakai pakaian. Tidak memakai alas kaki. Dan belum disunat. Manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak bawa apa-apa dan juga tidak pakai apa-apa. Ya. Tidak bawa apa-apa, walaupun kendaraannya di dunia bagus, di hari kiamat nggak dibawa. Dan nggak pakai apa-apa. Ya. Dalam keadaan seperti itu. Panasnya jauh dengan panas ketika di dunia. Ya. Rasul menyebutkan wa yaumal qiyamati tutna asyamsu ala qadri mil. Didekatkan matahari sejauh 1 mil. Panasnya kayak apa? Keringat pun mulai bercucuran. Dan waktunya bukan seperti terjebak macet di dunia 1-2 jam atau sehari. Waktunya jauh lebih panjang dan melelahkan. Satu harinya berbanding 1000 tahun yang kita hitung di dunia. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dan satu harinya nanti pada hari kiamat di sisi Allah seperti 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Apa yang membuat macet? Terjebak macet di akhirat, yang panjangnya pun tidak seperti panjangnya macet di dunia. Panasnya pun tidak seperti panasnya di dunia, di mana matahari dekatkan sejauh 1 mil. Penyebabnya karena 4 hal. Apa kata Rasul? Dan 4 hal ini kita semuanya akan dihadapkan. Kita akan bertanggung jawab. Rasul mengatakan yang pertama an umrihi fi ma'afna. Akan ditanya tentang umurnya. Tentang umurnya, apa yang sudah kita gunakan. Semakin umurnya panjang, semakin berat. Berarti mendingan umurnya pendek apa panjang, jemaah. Ya. Yang pertama adalah umurnya an umrihi fi ma'afna. Waktu kita di dunia akan ditanya. Karena waktu kita di dunia seperti modal, jemaah. Kalau modal uang masih mending, kalau habis masih bisa ngutang. Tapi kalau modal waktu, modal umur sudah tidak bisa kita pinjam sama orang lain. Kita sudah tidak bisa nyewa umur. Dan waktu pun terbatas. Ada yang umurnya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Sudah buat apa kita gunakan di umur? Waktu yang Allah berikan kepada kita, semua akan ditanya. Karena nikmat umur ini nikmat besar, sehingga Allah akan mintai pertanggungjawaban. Dan waktu akan berjalan dengan cepat dan tidak akan pernah terulang. Waktu di dunia, jemaah, akan berjalan dengan cepat. Nggak terasa. Perasaan kemarin baru Ramadan, sekarang sudah mulai masuk yang ke-10 hari. Perasaan kemarin masih anak-anak, sekarang sudah jadi orang tua. Perasaan kemarin baru punya anak 1, sekarang sudah jadi atau sudah punya cucu. Waktu begitu, jemaah. Padahal waktu kita di dunia sudah dibatasi.
Kemudian apa yang kedua? Yang kedua adalah kata Rasul wa an syababihi fi ma'ablah. Waktu sehat, waktu muda, ini pun akan ditanya. Kesehatan, waktu muda, kekuatan kita akan ditanya. Waktu jasad kita masih kuat, sudah digunakan untuk apa? Mata ketika kita masih normal, untuk apa digunakan? Tangan ketika kita masih muda, masih kuat, untuk apa digunakan? Dan kaki yang masih kuat ini akan ditanya pula pada hari kiamat. Ya. Jasad ini akan dimintai pertanggungjawaban jemaah. Banyak dari kita yang melalaikan, yang melupakan waktu sehat. Ya. Karena tentunya waktu sehat, waktu muda berbeda dengan waktu tua dan sakit. Ketika waktu muda, pandangan pun masih kuat, kekuatan fisik pun masih kuat, ya. Tetapi sudah diingatkan, rambut pun mulai banyak putihnya, mata pun mulai penglihatannya sudah mulai kabur. Itu tanda. Ya. Yang kemarin umur 17 tahun senyumannya buat orang gak bisa tidur, sekarang dibalik 71 senyumannya buat orang kabur. Ya. Ini akan ditanya jemaah tentang waktu kita di dunia, waktu sehat. Yang ketiganya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan dalam hadisnya wa an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu, dan yang akan kita pertanggungjawabkan adalah harta kita. Dari mana engkau mendapatkan harta dan untuk apa dikeluarkan? Pertanyaan khusus harta, pertanggungjawaban harta ini double. Satu, dari mana datangnya? Yang kedua, untuk apa digunakan? Kenapa? Karena harta ini dari apa yang Allah berikan, jalan-jalan kebaikan, jalan yang halal. Ada orang-orang yang mencari harta dengan cara yang haram. Dan ada yang dia mengeluarkan dengan cara yang halal. Dan ada juga orang yang mengeluarkan hartanya untuk yang haram. Semakin banyak harta kita, semakin panjang terjebak macetnya jemaah. Kalau hartanya digunakan untuk kebaikan, maka akan dimudahkan cepat keluar dari terjebak macetnya. Tetapi sebaliknya ketika harta kita digunakan dapatnya dari yang buruk dan keluar untuk yang buruk, maka ini akan semakin panjang. Ya. Dapatnya dari kerja digunakan untuk apa? Untuk bangun masjid, untuk bersedekah. Maka bagus. Ada orang yang dapatnya dengan cara yang haram, keluar untuk yang haram juga. Ya. Dan harta ini akan ditanya. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, harta kita tidak akan dibawa. Yang sekarang di bank, di bawah kasur, di bawah apa lagi? Di bawah bantal, nggak dibawa jemaah. Padahal akan ditanya. Sudah nggak kita bawa, sudah dikasih ke ahli waris, tapi yang tanggung jawab kita. Ya. Kenapa? Karena yang nyari jenengan, yang menikmati keluarga. Kenapa? Karena harta yang hakikatnya milik kita yang sudah kita sedekahkan. Makanya Rasul mengatakan, ittaba'al janazatu salasatun malun wa ahlun wa amalun. Yang mengantarkan jenazah 3. Yang pertama mal, hartanya, keluarga dan amalnya. Tapi yang setia cuma 1, amalnya. Pulang 2,
Pertama, malun, hartanya, bagi-bagi. Jenengan yang meninggal, tanggung jawab dari mana datangnya dan di mana dikeluarkan. Hartanya akan ditanya. Sehingga Pak, hartanya pulang kembali. Kalau istrinya yang meninggal duluan, tuh emasnya dicopot sama suami. Ya. Maaf ya Bu, ini antingnya saya copot, cincinnya copot dulu, lalu dikubur. Ya, kalungnya dicopot, kenang-kenangan ini dulu waktu awal nikah buat mahar, lumayan nanti bisa buat mahar lagi. Ya. Sama kalau suaminya yang meninggal duluan, walaupun ketika masih hidup istrinya ngomong, "Mas, saya cinta jenengan sehidup semati loh Mas." Tuh kalau jenengan meninggal duluan Pak, nggak mau dia mau dikuburin bareng, betul? Ya. Kemudian yang keduanya adalah keluarga, pulang. Hartanya bagi-bagi keluarganya nggak mau. Ya, teman-temannya, bawahan-bawahannya, karyawan-karyawannya, pulang dia. Ya, pulang. Meninggalnya pagi, siang sudah dikuburin, jam 3 sore dikeluarin dari grup. Ini keluarin ini, udah meninggal dari pagi, udah dikuburin. Kalau masih tetap di grup nanti ikut komen lagi. Keluarin. Maka harta, kemudian keluarga akan pulang, tinggal amal. Nah, yang terakhir Rasul menyebutkan apa yang membuat macet di akhirat. Yang keempat adalah wa'an ilmihi ma ta'amila bih. Yaitu tentang ilmu. Apa yang sudah diamalkan. Tentang halal, tentang ketaatan, perintah-perintah, mana yang sudah diamalkan. Kemudian tentang keharaman, maksiat, mana yang sudah ditinggalkan. Ini pun akan ditanya. Jadi penyebab terjebak macet di akhirat nanti, pertama adalah waktu kita akan ditanya. Kemudian kesehatan kita, fisik kita akan ditanya. Yang ketiganya harta kita akan dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat adalah syariat ini, apa yang sudah kita amalkan. Baik itu perintah ataupun larangan, mana yang sudah kita lakukan. Kalau kita di dunia tahu daerah sana itu sering macet, maka kita akan berusaha mencari jalan yang cepat. Akan mencari jalan yang selamat. Maka lebih lagi kita selamat dari terjebak macet di akhirat. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semuanya ke surganya. Allahumma amin. Yang kita akhiri subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.